jemaah sekalian. Dari awal telah dikatakan dalam Quran Al-Karim, telah diceritakan oleh Allah sebagai kalam ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan puasa ini membentuk kita supaya takwa. Supaya apa? Supaya apa? Takwa. Supaya apa? Takwa. Takut kepada Allah. Jadi secara teorinya orang puasa ini karena tujuannya takwa, justru semakin rajin, jamaahnya semakin rajin, ke masjidnya semakin rajin, tahajudnya semakin rajin, iktikafnya semakin rajin, tadarusnya semakin rajin. Kalau ketika puasa, kemudian puasa itu menjadi kambing hitam, menjadi sebuah alasan seseorang menjadi malas-malesan. Loh, kenapa nggak kerja? Puasa. Loh, kenapa nggak pasar? Puasa. Kenapa nggak ke sawah? Puasa. Loh, kenapa nggak dagang? Sedang puasa. Loh, kenapa nggak nukangi? Sedang puasa. Loh, kenapa nggak bersih-bersih di kebun? Karena puasa. Akhirnya puasa bukan membentuk kamu menjadi takwa, tapi puasa menjadi kambing hitam. Bahwa ketidakberdayaan menghadapi dunia seolah-olah disebabkan karena lemesnya puasa. Ini tentu perilaku dan pendapat yang salah. Para santri juga demikian. Maka dengarkan para santri sampai ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Hei, ingatlah, kon rungokne bahwa puasa ini bentuk takwa. Jadi para santri ini justru sholatnya semakin tepat waktu, duhurnya tepat waktu, asarnya tepat waktu, maghribnya tepat waktu, sahnya tepat waktu, subuhnya tepat waktu. Bukan kemudian malah aras-arasan. Gara-gara puasa duhur tidak jamaah, kenapa? Tidur capek banget. Gara-gara puasa asar tidak bisa jamaah karena lemes. Gara-gara puasa maghrib tidak jamaah karena sudah buka terlalu banyak. Banyak santri tidak jamaah ke masjid, santri putra ya, alasannya karena buka. Ini sangat keliru. Padahal membuka puasa ibadah. Ada trik, teori, ada kemudian cara-cara kiat-kiat untuk buka ini tidak mengganggu jamaah. Padahal Pak Ya ini jamaahnya mulainya 6:30. Maghrib ini kan jam 6 lebih 5 kurang lebih. Setengah jam ini bukannya ini entah makan itu ngunyahnya 100 kali atau ngunyahnya 32 kali. Mungkin pakai standar kesehatan enggak tahu. Ngunyahnya kelamaan. Atau memang bukannya nasinya dihitung, bulirannya butirannya dihitung. 1, 2, 3. Atau mungkin ketika kamu makan sayur cambahnya dihitung dulu. Atau sambil makan sambil baca surat Yasin mungkin begitu. Maka ketika Pak sudah sholat jamaah maghrib sudah selesai, dzikir sudah selesai, sholat rawabin sudah selesai, sholat tobat sudah selesai, sholat masih belum ke masjid. Apakah ini yang disebut dengan takwa membawa puasa membawa takwa? Ternyata puasanya menjadi kambing hitam dari ketidakdisiplinan kalian kepada perintah Allah. Ini penyakit, tahu coba. Ini penyakit. Dan yang parah adalah tidak merasa kalau ini sakit. Anda bisa lihat ketika sholat maghrib 1 sah, paling 1 sah setengah. Loh, kemana santrinya? Buka. Loh, emangnya yang dimakan apa kok bisa sampai setengah jam belum rampung? Menghindari sholat berjamaah. Takut sholat tobat. Takut kalau nanti tobatnya diterima gak bisa berbuat dosa. Takut sholat hajat. Takut kalau hajatnya diterima nanti kebanyakan hajat. Akhirnya sholatnya di kamar. Dan hebatnya merasa sudah sah sholatnya di kamar. Sudah merasa. Padahal Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada kesempurnaan sholat
bagi tetangga-tetangga masjid kecuali di dalam kecuali di dalam. Loh, santri ini kan mondoknya di komplek-komplek masjid semua. Kok sholatnya di kamar? Cobalah pakai akal kalian, pakai naluri kalian, pakai perasaan kalian, pakai pengetahuan kalian, pakai insting kalian, pakai feeling kalian. Cobalah semua dipakai. Pantes tidak? Komplek rumah pondok kalian dari masjidnya hanya 2 meter 3 meter. Kok sholatnya di kamar nggak di masjid? Pantes nggak kira-kira? Pantes nggak kira-kira? Padahal hadis Rasul sudah jelas. La sholat li jaril masjid ila fil masjid. Dalam hadis sudah terangkan, sholatul rajuli fil masjid jama'atan khairun min sholatihi arba'ina sanatan munfaridan fi baitihi. Laki-laki ini sholat di masjid berjamaah itu lebih baik daripada 40 tahun sholatnya dia sendiri di kamarnya. Paham? Ngerti? Maksud? Ini bukan hanya untuk santri, untuk semua umat muslim seluruh dunia yang mendengarkan pengajian ini. Bisa dilihat di YouTube pengajian ini. Sholatlah di masjid, berjamaah di masjid, iktikaflah di masjid, zikirlah di masjid, cintai masjid. Karena seorang laki-laki yang mencintai masjid dengan sepenuh jiwa raganya, dia orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah ketika kiamat, di mana tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tidak ada lagi kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Sampai ketika dunia dan isinya sudah diratakan, alam semesta ini sudah diratakan, semua sudah diratakan, sampai Allah kemudian berfirman, limanil mulkul yauma, milik siapa kekuasaan hari ini? Karena raja-raja merasa berkuasa, sultan-sultan merasa berkuasa, presiden berkuasa, kekuasaan ada di mana-mana. Ketika kiamat sudah ditegakkan, semua alam semesta semua diratakan, Allah berfirman, limanil mulkul yauma. Dijawab sendiri oleh Allah. Karena dia tidak dijawab. Tidak ada satupun makhluk di semesta ini bisa menjawab. Apa kata Allah? Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, yang Maha Berkuasa. Makanya jangan sok kuasa, karena kekuasaan manusia akan binasa. Jangan sok hebat, karena kehebatan akan sirna. Jangan sok kaya, karena harta akan binasa. Jangan mengandalkan duniawinya, karena dunia akan ditinggalkan. Maka perasaan ingatlah. Ingatlah rumah ini baik-baik. Tujuan utama puasa membentuk takwa. Dengar Diko, dengar Degi, kerunguran. Ini kan penyakitnya anak-anak ini penyakitnya. Kalau sholat susah. Ya ini aja Fatan, ya Putra, Pelki, Diko, Deki, Wahyu, Wahid, ini Wahid, ada yang Wahid, ada yang Wahid, di rubah coba, berubahlah. Bahwa puasa ini supaya bisa merubah diri kalian. La'allakum supaya apa? Supaya takwa. Supaya takut kepada Allah. Supaya kamu ini tidak sombong, tidak merasa doamu sudah diterima, sholatmu sudah diterima, ibadahmu sudah diterima. Tawadhulah. Di sini ada masjid, sholat di masjid. Di sini ada Pak Yai lu, sholatlah berjamaah dengan Pak Yai. Aminkanlah doanya Pak Yai kalau ingin dapat barokahnya. Lah mau nyantri kok sholatnya senang di komplek, tidak mau ikut Pak Yai. Sholatnya nggak senang jamaah dengan lo, kamu mau jadi apa? Rubah, maksud nggak? Maksud nggak? Paham nggak kira-kira? Maksud? Mudeng. Terserah kalian, mudeng ramudeng, karena tergantung dengan taraf pemikiranmu. Nah pikiranmu dol, memang otaknya hanya untuk hiasan kepala, kamu gak akan bisa berpikir. Tapi kalau pikiran kamu mau dicerdas, bahwa otak memang difungsikan untuk berpikir, kamu akan bisa berpikir. Maka banyak ayat Al-Quran, la'alakum tattaqun, la'alakum yatafakkarun, li'ulil albab, li'ulil nuha, li'ulil
liqaumi yatafakkarun, liqaumi yaqilun. Banyak ayat Quran seperti itu. Kenapa? Memang Quran ini diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia akhir zaman ila yaumil qiyamah, orang-orang yang punya akal, yang mampu berpikir dengan akal, dengan pikirannya, dengan daya pikirnya, dengan otaknya, supaya dia memahami perintah Allah dan bisa memahami bagaimana melaksanakan perintah Allah. Paham gak? Paham gak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.